Sementara dunia dipenuhi oleh geng-geng berbahaya, seperti Yakuza, yang menakutkan dari Jepang hingga MS-13, yang terkenal di El Salvador, serta Bloods and Crips, yang tak ada habisnya di Amerika Serikat. Ada juga cerita menarik tentang geng-geng perempuan yang kuat yang seringkali terlupakan. Mereka adalah ancaman serius seperti rekan-rekan laki-laki mereka. Mari kita masuki dunia sindikat kejahatan perempuan dan berfokus pada 5 kelompok yang paling menonjol dan berbahaya. Dalam perjalanan ini, kita akan menyingkap kisah-kisah mereka yang menggetarkan dan kekuatan mereka yang tak boleh dianggap remeh. Dari lorong-lorong labirin London, muncullah legenda geng 40 Elephants, yang aktif dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20 di bawah kepemimpinan berani Ellis Diamond, yang dijuluki Ratu Gangster. Mereka adalah ahli dalam melancarkan pencurian berprofil tinggi dan perampokan yang sangat terorganisir, seringkali mengincar toko-toko mewah di West End London sebagai sasaran utama. Tetapi apa yang membuat mereka berbeda adalah gaya khas mereka. Para anggota sering mengenakan pakaian mewah untuk menyamar dan membingungkan target mewah mereka. Namun, aktivitas kriminal mereka tidak hanya mencakup pencurian. Mereka juga terlibat dalam pemerasan dan perdagangan barang curian. Jangkauan geng ini meluas di seluruh London, dan mereka menjadikan area Elephant and Castle sebagai basis utama operasi mereka. Meskipun tidak pasti apakah mereka memiliki pengaruh yang signifikan di dalam penjara, beberapa anggota dari geng ini akhirnya harus mendekam di balik jeruji karena kejahatan mereka. Ellis Diamond, yang terkenal karena cincin berlian yang digunakan untuk melukai wajah musuh-musuhnya, memimpin geng ini menuju puncak kejayaannya. Namun, tekanan dari penegak hukum yang semakin meningkat akhirnya mengarah pada kehancuran mereka, dan mereka menjadi salah satu legenda kriminal London yang terkenal di sepanjang sejarah. Di tengah pusat perang narkoba yang kejam di Meksiko, muncul sebuah kelompok perempuan muda yang menarik perhatian, dikenal sebagai Las Flacas, dan mereka telah membangun reputasi yang sangat menakutkan. Peran utama mereka dalam kartel adalah melaksanakan pembunuhan dengan dingin. Salah satu hal yang membuat mereka begitu efektif adalah kemampuan mereka untuk menyamar dengan sangat baik, memungkinkan mereka mendekati target dengan mudah dan tidak terdeteksi. La Flaca, salah satu tokohnya yang paling menonjol, awalnya bekerja sebagai polisi. Transformasinya menjadi agen pembunuh yang ditakuti adalah contoh nyata dari dampak yang mengerikan yang dirasakan oleh Meksiko dalam perang narkoba. Aktivitas mereka menjalar ke berbagai wilayah Meksiko, terutama di wilayah yang dikuasai oleh kartel narkoba. Meskipun tidak ada ritual khusus yang terkait dengan Las Flacas, masuk ke dalam kelompok mereka seringkali melibatkan ujian kesetiaan yang mengerikan, yang bisa berujung pada tindakan pembunuhan yang mengerikan. Dagger Debs muncul dari pusaran gejolak sosial budaya Los Angeles pada tahun 60-an sebagai varian perempuan dari geng Silver Daggers yang sudah terkenal. Mereka harus bertahan dalam dunia maskulin yang dipenuhi geng jalanan. Pemimpin mereka, Lace, adalah figur yang dihormati dan memimpin dengan tangan besi. Keunggulan mereka terletak pada kekuatan fisik yang luar biasa, dan mereka aktif dalam berbagai konflik wilayah, perampokan, dan pemerasan di kota Los Angeles. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang hak-hak istimewa yang diberikan kepada anggota Dagger Debs, geng jalanan dari era tersebut seringkali melibatkan calon anggota dalam upacara inisiasi yang keras, mulai dari ujian keberanian hingga keterlibatan dalam kejahatan tertentu. Seiring berjalannya waktu, beberapa anggota kemudian meninggalkan geng saat menua, yang seringkali menyebabkan kehancuran geng tersebut. Era tersebut mencerminkan kompleksitas dan kerasnya kehidupan di jalanan Los Angeles pada masa itu. Aziz, dalam ranah bawah tanah Yakuza yang didominasi oleh patriarki di Jepang, telah mampu mengukir sejarah yang luar biasa. Meskipun terhubung terutama melalui ikatan keluarga, perempuan-perempuan ini memegang peranan penting dalam mengelola berbagai aspek operasional organisasi, termasuk manajemen keuangan dan berperan sebagai perantara dalam kesepakatan ilegal. Salah satu tokoh yang paling mencolok adalah Reiko Takashima, seorang yang memiliki pengaruh besar.
Dengan kemahirannya dalam jaringan yang luas, ia berhasil mengembangkan perusahaan kriminal yang besar, membuat namanya mencuat dalam catatan kejahatan Jepang. Aktivitas Reiko Takashima dan kelompok IS secara umum terfokus pada wilayah-wilayah di mana Yakuza memiliki pengaruh yang kuat, terutama di pusat-pusat perkotaan seperti Tokyo dan Osaka. Tradisi yang terkait dengan IS mencerminkan nilai-nilai tradisional Yakuza, termasuk seni tato yang rumit dan kode etik loyalitas serta kode kehormatan yang ketat yang merupakan bagian integral dari budaya kriminal Jepang mereka. Dengan begitu, mereka telah mengukir jejak bersejarah di dunia bawah tanah yang penuh tantangan ini. Pink Panthers, kelompok kejahatan yang terutama terdiri dari perempuan-perempuan dari Serbia dan Montenegro, telah mendapatkan ketenaran global karena aksi perampokan perhiasan mereka yang berani. Mereka telah aktif sejak tahun 1984 dan telah berhasil mencuri perhiasan senilai lebih dari $500 juta dalam sejumlah perampokan yang sangat terencana. Kejahatan mereka dirancang dengan tingkat kecanggihan yang tinggi dan perhatian terhadap detail yang cermat, seringkali menargetkan toko-toko perhiasan mewah di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Menariknya, Pink Panthers beroperasi tanpa pemimpin yang diketahui, berfungsi sebagai jaringan sel yang longgar. Meskipun terdesentralisasi, mereka tunduk pada kode diam yang ketat, yang membuat mereka sulit dikejar oleh penegak hukum. Aktivitas kriminal mereka dan beraninya perampokan-perampokan mereka tidak hanya menjadikan mereka legenda kejahatan, tetapi juga menginspirasi industri film Hollywood sehingga mereka mendapat julukan ini. Meskipun kelompok ini belum terlibat dalam pembunuhan langsung, konfrontasi kekerasan seringkali terjadi dalam perampokan mereka yang berani. Saat perjalanan ini mencapai akhirnya, kita telah menjelajahi cerita-cerita tentang geng perempuan paling berbahaya dalam sejarah. Kisah mereka syarat dengan keberanian, ketidakpatuhan, dan kemampuan perempuan yang luar biasa dalam dunia kejahatan global yang kelam. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam menjelajah dunia sindikat kejahatan perempuan ini. Sekarang, apakah Anda masih meremehkan perempuan?